Oke, jumpa lagi bersama Sobat Searching, di mana ada informasi penting di situlah kita akan sharing. Oke, Sobat Searching, hari ini Sobat Searching akan ke daerah Pati Selatan ya. Pati Selatan itu apa saja? Pati Selatan itu dimulai dari Pati menuju ke Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, dan nanti di ujung di Kecamatan Kolilo. Ya, tapi Sobat Searching tahu tujuan kita bukan sampai ke Sukolilo, tapi tujuan kita hanya sampai ke Puskesmas Kayen ya, Sobat Searching. Ini kita mulai dari Puri ya, Sobat Searching, di Desa Puri, kecamatannya di Pati Kota ya. Jadi ini kita berangkat dari tadi Makam Pahlawan, sekarang ini adalah Balai Desa Puri ya, Sobat Searching. Nah, kita dari sini kita lihat apa saja pemandangan atau apa saja yang ada di jalan menuju ke Puskesmas Kayen. Oh ya, sebagai tambahan, di daerah Kayen itu ada rumah sakit daerah. Nanti akan saya sepil letaknya di mana. Nanti kita coba melewati rumah sakit dulu. Ya. Nanti kita akan berputar menuju ke rumah sakit dulu. Nanti kita di akhir itu ke Puskesmas Kayen. Ya. Kenapa kok saya bilang muter? Karena sebenarnya rumah sakit Kayen itu bisa diakses melalui dua jalan. Ya, dari jalan Raya Pati Sukolilo langsung belok kiri bisa ya, ataupun sebelum SD Negeri 1 Kayen ke belok kiri pun juga bisa. Nah, nanti kita Sobat Searching mau melewati SD Negeri Kayen 1 dulu ya, Sobat Searching. Jadi biar nanti bisa dilihat, oh ternyata rumah sakitnya ada di sini. Nanti tujuan akhirnya tak kasih tahu jalan masuknya yang lain ya. Oke, nggak usah lama-lama karena ini masih lampu merah ya, kita diem aja nunggu. Ya. Ini ya tadi lewat. Oke, lampu sudah hijau, akhirnya kita harus jalan ya, Sobat Searching. Oke, kita jalan, di depan ada bis hijau besar ya. Bis hijau besar. Oh, ada rombongan orang ngawur itu, Sobat Searching. Itu harusnya merah, Sobat Searching, tapi dia memaksakan diri untuk jalan. Nah, ini yang menjadi rambu-rambu lalu lintasnya tidak berjalan semestinya. Oke, kita lewat jalur sini ya, Sobat Searching, jalur yang lebih cepat. Sebenarnya ada beberapa jalur, tapi kita memilih jalur yang lebih cepat. Ya, di sini nanti ini adalah sebenarnya dulu ini jalan lingkarnya Pati, Sobat Searching. Sebelum jalan lingkar Pati yang tadi kita rekam, itu ini jalan lingkarnya. Tapi karena jalan lingkarnya ini kok memasuki kota sehingga dipindah lah. Masa jalur lingkar ada di kota, nanti kan jalannya kasarannya cepat rusak karena muatan truk sama bis itu kan bertonton kan, sehingga dikasih jalan khusus ya. Apa? Oh iya, ada layangan ya. Di sini masih banyak yang bermain layangan ya, Sobat Searching. Di tempat kalian bagaimana? Kalau di sini namanya layangan atau layang-layang. Kalau yang layang yang besar itu namanya suwangan. Kalau kalian pernah lihat Upin Ipin, mungkin di Upin Ipin bilangnya wow ya. Oke, kita sudah ada di Desa Blaru ya, Sobat Searching. Ini masih daerah Pati juga ya. Ini masuk Pati pinggiran, masuknya ke Pati pinggiran nih ya. Untuk jalan Pati itu ke arah selatan itu kebanyakan
kebanyakan sawah sobat searching. Jadi saya spill ya. Jadi daerah Pati ke selatan itu sawah. Loh, dulu ini tadi sobat searching kanan tadi itu dulunya hanyalah TPA, tempat pembuangan sampah. Sekarang jadi Koperasi Merah Putih. Terus memanfaatkan lahan. Iya. Terus ini ada sekolah SEMEA atau SMK Nasional ya. Ini dulu ramai sekali sobat searching. Dulu sekali waktu masih kecil tahun 2000-an. Karena sekarang sudah pendidikan di Indonesia sudah berpindah dari SMA ke SMK, membuka SMK banyak-banyak sehingga muridnya mulai agak berkurang. Ya tetap banyak, cuma muridnya berbeda dengan yang lain. Maksudnya volumenya atau jumlah siswanya sudah berkurang ya, nggak seperti dulu. Oke, ini adalah jalan akhir ya, jalan akhir Lingkar Pati. Nanti kita menemui perempatan. Kalau ke kiri nanti tujuan akhirnya ke alun-alun. Kalau kita lurus nanti bisa sampai ke Terminal Seleko. Nah, kalau ke daerah Pati Selatan, ke Kayen, ke Sukolilo, ke Purwodadi ya, ke Grobogan, itu belok kanan ya. Karena ini lampu masih merah ya, kita pelan-pelan aja sambil berhenti ya. Kita ini nanti belok kanan sobat searching, jangan lupa. Nah, karena lampu sudah hijau, nah, kita jalan saja sambil mendengarkan radio yang ada di sini. Ya, ini adalah jalan provinsi menuju ke arah Purwodadi sobat searching. Ini jalan satu-satunya dari Pati ke Purwodadi. Jadi arahnya ke selatan. Ya, ke Purwodadi bisa sampai ke Jogja, bisa sampai sini. Lewat sini juga bisa. Jadi kalau dari Pati mau ke Jogja misalkan, punya dua alternatif. Lewat Semarang atau lewat Purwodadi dulu ya. Kita ini masih masuk ke Pati pinggiran ya sobat searching, masih ke Kecamatan Pati Kota. Adem ya sobat searching ya, nggak apa-apa. Iya, kan itu lampu rem. Iya, berhenti. Ya enggak, kan bukan lampu lalu lintas itu. Ya itu motornya, itu bukan lampu lalu lintas, itu cuma lampu rem kendaraan saja. Iya, tapi lampunya mati. Ayah berhenti. Masih di sana. Iya, ini berhenti. Ya enggak boleh, nanti udah dimarahi orang. Kita belum sampai ke perempatan. Oh iya sobat searching, tadi kan kita melewati perempatan yang kedua, lampu merah yang kedua waktu di jalan Lingkar Pati tadi. Ketika belok kiri ke arah Purwodadi, lah ini
kita ke perempatan itu sobat searching. Di depan lampu sudah menunjukkan lampu hijau ya, lampu rambu lalu lintasnya sudah menunjukkan warna hijau, sehingga kita diperbolehkan untuk jalan sobat searching. Sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelah. Ya, ini tadi kita lewat sana, ke kanan tadi sobat searching. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan sambil mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Ada touring Vespa sobat searching tadi di posisi kiri jalan tadi. Karena ini malam minggu, jadi mungkin banyak yang rencana mau touring ya. Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Allah berfirman, bukankah dahulu kami telah bersumpah bahwa sekali-kali kami tidak akan binasa? Oke, ini sudah melewati desa Tanjang sobat searching. Di sini di kanan kiri ini banyak sekali terpampang sawah-sawah. Dulu sawah semua sobat searching, tapi sekarang sudah ada beberapa bangunan yang lain selain sawah. Ada yang toko bangunan, ada yang ini itu penggilingan batu sobat searching ya. Jadi sudah mulai dialih fungsikan beberapa karena mungkin dulunya tuh sering banjir. Jadi sebagai informasi sobat searching, daerah sini, daerah Tanjang ini, sawah-sawahnya ini, ketika padi atau ketika waktu musim hujan dan sering hujan setiap hari, air sungai yang ada itu meluap sampai sini sobat searching. Jadi bisa menjadi 50-50%. Artinya apa? Bisa gagal panen, bisa cet panen. Kalau panen pun biasanya kalau airnya tetap naik ya terpaksa dipanen lebih awal. Kalau enggak ya bisa jadi baik ya. Tapi ini saya akui di daerah sini tuh tidak mungkin kekurangan air ya. Di daerah sini sawah-sawah sini bagus untuk pengairannya, bagus karena ini dekat dengan sungai besar ya yang mengarah ke Laut Juwana. Di sana engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Betul. Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutupi api neraka. Betul. Oh, kirain suara dari luar. Kepada setiap orang terhadap apa yang mereka lakukan. Sungguh Allah Maha cepat perhitungannya.
ini sudah masuk ke Desa Ploso Malang ya. Kemarin kita pernah ngupload di sini itu ada festival atau sedekah bumi ya. Kemarin itu kita ngupload, itu videonya udah lama sebenarnya Sobat Searching, tapi baru keingat untuk diupload ya. Ini Desa Ploso Malang di sini. Daerah Pati Selatan terutama itu sering sekali sedekah bumi. Jadi waktunya itu berbeda-beda. Dalam artian gini, misalkan di daerah ini Ploso Malang bulan Januari misalkan. Ini permisalan aja ya Sobat Searching, jangan dibuat paten. Misalkan sedekah buminya Januari, mungkin di Desa Gabus bulan Februari, ya, desa yang lain Karaban misalkan Maret. Jadi setiap bulan atau setiap berapa periode itu orang kalau nggak pernah nggak pernah usaha sebagai petani atau yang lain itu tidak tahu jadwalnya. Jadi misalkan loh, kok di sini ada sedekah bumi, oh terus loh bukannya kemarin ada sedekah bumi, tapi ini ada lagi lah. Itu yang tahu ya para petani, para warga itu yang tahu. Kalau yang tidak punya sawah seperti saya ya nggak tahu Sobat Searching. Jadi ngikutin aja, oh di sini ada festival, ada sedekah bumi, terus ada apa lagi gitu. Kita hanya ngikuti aja ya. Jangan dibuat oh seperti ini ya kita ya. Oke, di sini kita melewati pertigaan besar. Yang kiri nanti menuju ke arah bisa ke arah Winong Kidul Sobat Searching. Nah, di situ alternatif menuju ke daerah Winong Kidul ataupun bisa alternatif ke Surabaya. Kalau misalkan kalian nyasar di sini bisa ya, saya bilang bisa ya. Oke, kita sebentar lagi mau sampai ke Desa Karaban ya Sobat Searching ya. Ini hampir mungkin 2 kiloan lagi sudah sampai ke pusat atau pasar Karaban ya. Pasarnya berada di pinggir jalan, dan tolong diingat kalau kalian mendekati area pasar wajib pelan-pelan ya Sobat Searching. Meskipun itu entah itu pagi, siang atau sore ataupun malam juga, karena di pinggiran pasar itu biasanya juga ketika malam pun dijadikan lapak ya. Jadi kalian harus hati-hati, jaga rambu-rambu aturan berkendara, jangan ngawur ya. Nah, ini sudah masuk ke Desa Karaban ya Sobat Searching. Dia pasarnya di sebelah kanan Sobat Searching. Oh, bisa kalian lihat ada beberapa lapak seperti kue pukis, batagor, somai, martabak. Lah ini kalian juga harus pelan-pelan. Selain pelan-pelan untuk melihat jajanan, juga kalau mau mampir juga silahkan ya Sobat Searching. Oke, samping pasar ada Puskesmas Karaban ya, Puskesmas Gabus, Puskesmas Desa Gabus yang letaknya di Desa Karaban. Oke, kita lanjut touring lagi Sobat Searching. Kita sekarang menuju, ini kurang lebihnya perbatasan Desa Karaban ya, perbatasan Kecamatan Gabus dan perbatasan Kecamatan Pati. Karena di depan sana kurang lebih 1 kiloan itu sudah masuk ke Desa Sundoluhur.
di mana Desa Sundolur itu sudah masuk di Kecamatan Kayen kalau nggak salah ya. Ya. Karena ini perbatasan ya sudah seperti ini ramai. Alhamdulillah ya, dikasih nikmat bisa bersin Sobat Searching ya. Oke, kita bisa melihat jarak lumayan, kita nyalip mobil Kayla Sobat Searching. Oke, kita sudah masuki Kecamatan Kayen Sobat Searching. Di puskesmasnya ada di mana? Masih jauh dari sini Sobat Searching, karena puskesmasnya ada di daerah Kayennya yang mungkin kurang lebih 2 atau ya 2 kilonan atau 1 kilonan itu sudah berbatasan dengan Kecamatan Sukolilo ya. Jadi barat ikan. Nah, ini tuh daerah sini tuh posisi masih ekornya Sobat Searching. Sedangkan yang puskesmas sama rumah sakit Kayen itu ada di daerah kepalanya ya. Jadi wajar saja kalau misalkan lu kok sudah masuk Kayen tapi kok belum ada tanda-tanda puskesmas Kayennya. Nah, itu ya Sobat Searching, kita menyalip Sobat Searching karena di depan tidak ada kendaraan ya, jadi tidak masalah kita menyalipnya karena kemungkinan besar itu kendaraan rombongannya Sobat Searching. Jadi kita susah kalau menyalip kalau ada kendaraan rombongan, maka mumpung ada kesempatan ya kita salip saja, tidak masalah, yang penting ikuti aturannya. Oke, beberapa kendaraan sudah dinyalakan lampunya menunjukkan bahwa hari mulai malam ya, karena bentar lagi maghrib ya. Jadi beberapa kendaraan yang sekiranya butuh penerangan dinyalakan langsung. Ini radionya nggak kedengaran ini lagu apa nggak tahu ini. Desa Bolo apa Rogo ini ya? Bolo Agung atau Rogomulyo ya? Oh, Rogomulyo ternyata. Kita Rogomulyo, tadi Bolo Agung Sobat Searching. Rogomulyo. Orang bilangnya Desa Rogo, tekan Rogo. Rogo itu bahasa Jawanya adalah raga. Raga itu fisik.
menitan, nggak sampai 5 menit kita sudah melewati Puskesmas Kayen ya, mungkin loh ya. Nah, kita lihat saja, ini waktu menunjukkan pukul 5.41 ya. Nanti ada lampu merah. Oh iya, sebagai tambahan sobat searching, kita nanti akan melewati lampu merah ya. Kita lampu merah belok kiri karena kita tujuannya untuk memantau dulu rumah sakit Kayen ya. Jadi kalau kalian bingung rumah sakit Kayen di toh, nah misalkan seperti itu kalian bisa lihat dari video kali ini ya. Selain kita lewat puskesmas, juga kita lewat rumah sakit. Oke, kita salib sobat searching. Kira-kira di luar tadi sudah mulai azan sobat searching, jadi ini sudah mulai maghrib. Jadi silahkan didengarkan saja suara lantunan adzan. Saya tak diam, nanti ketika sudah mulai sampai, nanti kita akan, atau saya akan kasih tahu lagi ya. Oke, lihat dengan seksama. Ini pertigaan pertama, ini kiri menuju ke Pasar Kayen ya, Pasar Kayen baru sobat searching. Kenapa saya bilang Pasar Kayen baru? Karena dulunya Pasar Kayennya tidak di sini ya, Pasar Kayennya. Oke, ini sudah masuk ke pusat kota Kayen. Sebelah kiri ini itu adalah kantor kecamatan Kayen ya. Sudah mulai adzan sobat searching. Di depan kita juga ada pom bensin di sebelah kiri ya. Ini ya di samping KUD, Koperasi Unit Desa. Nah, bensin Kayen sebelah kiri ada, kanan ada. Oke, lampu besar. Ya, ini lampu sudah nyala semua. Ini lampu di depan, lampunya merah atau hijau ini kok berhenti ini? Hijau. Berarti kalau hijau artinya jalan ya. Bentar lagi jalan. Lampunya sudah kembali merah lagi sobat searching ya. Kita nanti ambil kiri ya, seperti yang saya bilang tadi. Kita akan ke rumah sakit Kayen dulu sobat searching. Jadi kita nanti akan belok ke kiri. Wah, itu banyak sekali kendaraan yang ngawur sobat searching. Lampunya merah tapi dia jalan. Lah, ini tidak patut untuk ditiru sobat searching ya. Kita tetap ikuti aturan rambu lalu lintas. Oh ya, sebagai tambahan, dulu di sini nggak ada lampu merahnya ya, sehingga mungkin banyak orang kesusahan nyabrang. Nah, ini dikasih lampu merah supaya membantu orang untuk nyabrang, tapi kebanyakan masih saja yang melanggar. Oke, lampu sudah mulai hijau, kita jalan, kita ambil ke kiri sobat searching. Nah, ini alternatif pertama lewat menuju ke rumah sakit Kayen. Tadi lurus benernya bisa sobat searching, nanti belok ke kiri. Tapi kalau lurus belok kiri nanti kita tidak bisa
mengetahui puskesmas sebagai tujuan akhir kita ya. Oke, ini bentar lagi ada mak-mak yang ngawur Sobat Searching. Itu di depan ada bangunan besar tingkat 5 atau berapa. Itu adalah rumah sakit Kayen Sobat Searching, rumah sakit umum daerah Kayen lah. Letaknya ada di kiri jalan. Nah ini tujuan kita lewat sini supaya kalian bisa melihat rumah sakit daerah Kayen. Nah ini sudah ada tulisan penitipan sepeda motor. Oke, kita belok kanan Sobat Searching karena tujuan kita akhir bukan di rumah sakit Kayen, tapi di puskesmas Kayen. Kita belok kanan lah. Di sini juga ada pusat kuliner dan juga mainan Sobat Searching. Yaitu di sini ada Masjid Kayen dan ada alun-alun Kayen di sini lah. Ini selain di Pati, di Kayen juga ada alun-alun Kayennya lah. Itu alun-alun Kayen ya. Jadi kalau kalian mampir ke Desa Kayen itu bisa wisata ke sini ya. Misalkan cari makanan atau minuman bisa di sini di alun-alun dekat rumah sakit Kayen lah. Itu dia di depan ada gerbang menunjukkan rumah sakit umum daerah Kayen. Tadi kalau kita lurus itu masuknya lewat sini, depan sini Sobat Searching. Tapi karena kita tadi belok kiri setelah lampu merah ya tidak melewati ini. Oke, kita lanjut lagi ke kiri Sobat Searching. Kita ke kiri Sobat Searching. Lah ini jalan utama yang tadi Sobat Searching. Nah, untuk catatan ya, puskesmas Kayen ini berada di sebelah kanan. Kita akan berhenti sejenak di sana, memberitahukan para penonton ya puskesmas Kayen ada di mana. Lah ini di depan sini. Lah ini di kanan jalan ini ada rumah puskesmas Kayennya ada di sebelah kanan kita Sobat Searching. Oke, kita sudah sampai di puskesmas Kayen lah. Ini dia Sobat Searching, kita sudah sampai di puskesmas Kayen ya. Kalau kalian mau ke Kayen dan mampir ya juga bisa ke sini ya. Oke, cukup sekian video dari Sobat Searching. Jika kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe nya. Bye bye.